Salam Sobat Budaya. Mungkin pada anak-anak zaman sekarang atau zaman anak-anak milenial atau remaja mulai tahun 90-an, 80-an dan sebagainya lah mengenal superhero Amerika. Di antara superhero Amerika tersebut ada seorang superhero wanita yang disebut dengan Supergirl. Kemampuannya sungguh luar biasa, dan dia menjadi seorang pahlawan yang membebaskan manusia dari cengkraman rasa takut, dari cengkraman penjahat, dan memberantas kejahatan yang terjadi di kota-kota besar di Amerika, terutama New York. Tapi tahukah para remaja Indonesia bahwa sebenarnya Indonesia pun memiliki Supergirl tersendiri. Supergirl juga yang kemampuannya jauh di atas Supergirl Amerika. Supergirl yang saya maksud adalah hasil ciptaan R.A. Kosasih. Kita tahu R.A. Kosasih adalah seorang penulis cerita bergambar, penulis komik, terutama wayang, yang berasal dari Bandung. R.A. Kosasih kelahiran tahun 1919 dan meninggal pada tahun 2012 yang lalu. Seorang penulis cergam, seorang penggambar dengan imajinasi yang sangat luar biasa, yang jenius di bidangnya. Di tangan R.A. Kosasih lah lahir pada tahun 1954 seorang Supergirl Indonesia bernama Sri Asih. Sangat Indonesia namanya, Sri Asih, bernada Jawa, beretnis Jawa kelihatannya, Sri Asih. Sri Asih ini berdasarkan cerita dari R.A. Kosasih adalah seorang gadis yang bernama Nani Wijaya. Apabila dia mengucapkan kata-kata Dewi Asih, maka fisiknya akan berubah menjadi seorang pahlawan bernama Sri Asih. Sri Asih bukan pahlawan sembarangan. Ia memerangi kejahatan, ia memerangi kezaliman, ia memberantas banyak sekali musuh-musuh masyarakat dengan kemampuannya yang luar biasa. Sri Asih bisa terbang, dia juga kebal. Sri Asih juga mampu membuat dirinya menjadi banyak dan dia mampu menggandakan diri, Sri Asih. Dan juga Sri Asih mampu membuat dirinya menjadi besar, badannya sebesar gunung, badannya jauh melampaui gunung, badannya menjadi raksasa yang super besar. Ini sesuatu imajinasi yang sangat luar biasa, walaupun jika dihubungkan dengan mitologi Hindu menjadi sesuatu yang biasa. Memang dalam menulis cerita tersebut, Sri Asih dihubungkan oleh Kosasih dengan Awatara Wisnu, di mana Wisnu memang mampu menciptakan diri menjadi demikian besar. Kita tahu Awatara Wisnu yang keempat, Wamanawatara, ialah ketika Wisnu bertemu dengan Balin. Wamanawatara tersebut adalah Wisnu ketika Wisnu berubah menjadi remaja kerdil, pendeta kerdil atau Brahmana kerdil, bertamu ke rumah Balin bersama Brahmana-Brahmana lain. Nah, Balin sebagai seorang Daitya yang sangat kejam
menawarkan kepada para Brahmana tersebut apa yang mereka minta. Ternyata Brahmana kerdil tadi, yang tak lain adalah penjelmaan Wisnu, hanya meminta 3 langkah tanah sebanyak 3 langkah. Balin tertawa mendengar permintaan tersebut dan meluluskannya. Begitu diluluskan permintaannya, ternyata di hadapan Balin, Brahmana tadi berubah menjadi satu makhluk yang sangat besar dan besar, sehingga tingginya melampaui awan, bahkan tingginya pun mencapai langit. 3 langkah tadi ternyata 3 langkah yang sangat luar biasa. Langkah pertama dia menginjak bumi, langkah kedua menginjak kayangan, langkah ketiga tiada tempat bagi kakinya. Terpaksa Balin menyediakan kepalanya untuk diinjak oleh Wisnu yang telah berubah menjadi raksasa. Saat itulah Balin tewas, dan dikatakan bahwa Wamana Watara, penjelmaan Wisnu yang keempat ke dunia, adalah untuk membunuh Balin. Nah, mungkin bisa jadi adanya kemampuan Sri Asih tadi berasal dari Wisnu, berasal dari kemampuan Wisnu yang pernah ada dalam mitologi India dan pernah hidup di Indonesia mitologi tersebut. Tampaknya ini bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang demikian, karena banyak sekali kemampuan-kemampuan dari Sri Asih maupun pahlawan-pahlawan lain nantinya ciptaan Kosasi yang kita lihat tetap berbau Hindu. Dan jangan lupakan, Kosasi sendiri adalah pengarang cerita wayang yang syarat dengan masalah-masalah kehinduan, yang syarat dengan cerita-cerita tentang kemampuan-kemampuan para wayang, tokoh wayang dalam menghadapi musuh. Metafisika tetap menjadi sesuatu yang sangat penting dalam melukiskan cerita wayang. Dari sinilah, adaptasi dari sinilah Sri Asih tersebut diciptakan oleh si Kosasi. Komik Sri Asih tidak begitu banyak, cuma 8. Akan tetapi dari ke-8 tersebut kita dapat melihat bahwa kemampuan yang dia tunjukkan memang sangatlah luar biasa dan patut dibanggakan sebagai Supergirl Indonesia yang pertama. Bahkan kita sendiri tidak sanggup mengatakan Supergirl, dia adalah super dari Supergirl. Kemampuannya jauh melampaui Supergirl manapun di dunia, bahkan Superman manapun di dunia. Komik Sri Asih hadir di tengah masyarakat dalam macam-macam seri. Seperti kita katakan tadi ada 8. Ada Sri Asih di Surabaya, Sri Asih di Singapura, Sri Asih di Makau, Sri Asih WPS, si Mata Seribu, Sri Asih berperang melawan komplotan kawa-kawa, melawan gerombolan, melawan serigala hitam, dan Sri Asih melawan bajak laut. Dari seluruh petualangan tadi, ciri keindonesiaan Sri Asih sangat kental, menunjukkan bahwa pahlawan tersebut memang pahlawan milik Indonesia. Supergirl tersebut, super wanita tersebut adalah milik bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia, dan sangat feminin. Disinilah kita dapat melihat bahwa Kosasi, meskipun dia menciptakan suatu tokoh yang sifatnya adalah sangat perkasa, namun tetap menampilkan femininitas dan tetap menampilkan ciri khas budaya Indonesia. Si Tigahara kebangsaannya bisa kita katakan luar negeri sana, Timur Tengah sana, dan dari zaman tahun berapa juga tidak jelas karena sangat fiktif ya. Sama dengan Sri Asih tadi,
fiktif sekali. Akan tetapi kita sudah bisa melihat bahwa Sri Asih berada di Singapura, di Surabaya, di Makau dan sebagainya itu terjadi zaman modern.